ratib Hasan. Ini setelah akhir tidak cukup takutnya. 200 ada 200 biji. Nah kita tak terangkannya dulu ya. Ada yang bantu ya? Ada yang bantu sebagian sebelah sini. Nah, ada sebagian sebelah sini. Nanti ada yang bantu juga empatnya perempuan. Wa alam naslafun nasalihun bimidli hadhihi da'wat wal munasabat nawaina ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah wa naf'a wal intifa' thumma lir sahibul kitab al habib Muhammad al-Habsyi wa syekh al-habib Abdullah bin Sa'id Tahir wa masyayikh ajma'in wa auladih sahabana Ali bin Muhammad al-Habsyi wa usulul min adam ajma'in anallahu yuslih niyah wa jammil lana al-akhwal wala manna wa nawaina wala ma qasadna wa ila khadna nabiy Muhammadin sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qadada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan, mengumpulkan kita semuanya di tempat yang insyaallah penuh dengan berkah ini. Dan malam ini malam istimewa ya, ini sudah masuk malam 1 Rajab. Nah, karena keistimewaan malam 1 Rajab, alhamdulillah ini jamaah ngaji Senin, insyaallah pulang bawa oleh-oleh. Yang pertama oleh-olehnya ratib. Udah dapat semuanya? Udah dapat? Ini tim pembagi ratib mana? Sudah habis? Habis, enggak ada sisanya? Loh, berarti sudah 200 ini. Kok banyak? Kelihatannya, oh ada yang belum? Oh masih ada? Oh ya, di tempatnya yang perempuan, sisa berapa? Ansori sisa berapa? Taruh di depan, pokoknya yang hadir awal ya nasib dapat, enggak hadir ya mohon maaf nasib kurang baik berarti. Yang datangnya telat berarti nasib kurang baik. Yang datang itu kasih. Nah. Jadi insyaallah ini saya dapat hadiah dari Gus Nanal dari Pati. Itu beliau nyetak ratib. Pokoknya beliau ada satu kegiatan dengan salah seorang donatur begitu. Kemudian intinya beliau nyetak ratib. Dan ratibnya itu di dalam bentuk model buku yang seperti ini. Model bentuknya begini bukunya ya. Ada halaman 1, 2, 3, 4, 5. 5 halaman. Halaman 1 kelihatan kan? Ini halaman satunya ini. Yang ada angka 1 loh. Angka 1 Arab. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ratibnya di sini ya. Nah, insya Allah setiap Senin nanti sebelum ngaji ada pembacaan ratib. Ustaz siap ya? Baca ratib siap. Pas nanti keluar kota kabariana, nah siapkan yang lain. Siap ya? Nah, Ustaz nanti akan mimpin pembacaan ratib. Nanti setiap ngaji Senin ya.
Dan saya pengajian kalau begitu ini dibawa. Ini insya Allah dibawa tidak membuat berat ini insya Allah. Sama rokok 1 bungkus masih berat rokok. Sama HP masih berat HP ya. Ini entengnya luar biasa. Taruh di buku tempat biasa dibawa kalau ngaji. Nanti setiap Senin insya Allah kita mungkin aja lah. Misalnya ini isya-nya kan kita kan tergantung sama isya ya. Isya itu sekarang selesai salat isya kalau di Masjid Assegaf itu selesainya jam 7:30. Di sama persiapan ke sini kurang lebih mungkin biasanya nanti kita akan mulai membaca rotib dimulai jam 8 kurang 15. 8 kurang 1/4 mulai membaca rotib, ini dibaca singkat. Ini dibaca singkat, ini dibaca semua ini singkat, insya Allah nggak butuh waktu lama. Kemudian setelah itu, setelah dibaca baru kemudian nanti kita lanjut ngaji ya, lanjut kajian. Jadi ini disimpan di setiap Senin dibawa nanti ya, Senin nanti dibawa. Nah, dan rotib ini jangan bingung tanya sama dalilnya mana. Jadi gini, rotib itu kumpulan. Ini nih bukan karangannya Habib Abdullah Al-Haddad. Sekarang ini banyak orang salah paham sama rotib. Rotib itu bukan zikir karangannya Habib Abdullah Al-Haddad, bukan. Rotib itu, Habib Abdullah Al-Haddad itu seorang ulama. Apal sekian ribu hadis, mungkin sekian puluh ribu, bahkan sekian ratus ribu hadis. Beliau itu ya hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Lah kemudian pernah suatu ketika ada salah seorang murid beliau itu minta amalan. Karena ketika itu terjadi di daerahnya mulai masuk aliran sesat. Yang suka ngamalin rotib insya Allah selamat dari aliran sesat. Mulai masuk aliran sesat, datang pada beliau kemudian minta amalan. Dan sama beliau enggak ngarang amalan, enggak. Sama beliau kemudian diajarin. Yang diajarin itu diambilkan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dari hadis Nabi sekian banyak, dipilih yang sekiranya itu penting, bermanfaat, walaupun semuanya pasti penting. Tapi yang mungkin paling urgent, beliau pilih, beliau jadikan satu. Dikumpulkan jadinya namanya rotib. Ini ada hadisnya semuanya. Contoh nih, ada zikirnya itu di halaman 1. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu zikir ada manfaatnya. Sumber hadisnya ada. Yang meriwayatkan hadis tentang Nabi Muhammad mengatakan barang siapa yang pagi membaca 3 kali, sore membaca 3 kali, maka tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. Gak ada madharat yang akan mengenai dirinya kalau baca zikir ini. Lah kita kan kalau ngaji hadis, 10.000 hadis kan tidak cukup waktu hidup kita mungkin ya. Lah dikumpulkan sama beliau dijadikan satu namanya rotib. Jenengan dan ini enggak harus pakai ijazah. Anda dapat, Anda baca enggak apa-apa. Ini enggak usah bingung, Habib saya minta ijazahnya, enggak usah. Langsung baca. Anda baca insya Allah ini sudah disebarkan fungsinya untuk diamalkan. Paham ya? Baca, nah kalau Anda ada yang punya majelis, mungkin ada yang punya majelis di rumahnya, nah biar majelisnya semakin berkah, baca ini dulu ya. Atau mungkin Anda ada yang jadi takmir masjid, kalau memang memungkinkan, kalau memang banyak takmir lainnya yang ruwet ya enggak usah. Mau memungkinkan, mungkin Anda bisa baca mungkin sebelum waktu Isya. Jadi ba'dal maghrib ini kalau Anda lihat di masjid-masjid yang ada di Pasar Kliwon, utama yang masjidnya para habaib, itu kan amalnya itu kan bersanad, ada sambung menyambungnya. Jadi kalau sudah habis sholat maghrib, itu orang nggak keluar dari masjid. Duduk kemudian baca Al-Quran. Sampai kurang lebih mendekati Isya, kemudian baru baca rotib. Nah, baca rotib itu dibaca rotibnya sampai yang Qul a'udzu birabbin nas. Nah setelah itu adzan Isya dan baru melanjutkan Fatihah ini tadi. Dan setelah itu baca doa-doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu meminta keridhaanmu dan surga. Dan aku berlindung daripada murkamu dan api neraka. Mau enggak dapat ridhonya Allah?
mau tapi tidak pernah minta, tidak pernah doa. Nah, ini kalau baca rotib nanti doa. Bisa dipahami ya? Nah, nanti mungkin ini malam ini tidak kita baca bareng-bareng. Tapi nanti insya Allah kita baca di Senin yang akan datang. Tapi kan ini malam 1 Rajab ya. Malam 1 Rajab, malam yang istimewa. Nanti siapa yang mau ibadah di malam hari ini, nanti ini kitabnya bisa dibaca ya. Tapi nanti bisa dibaca begitu. Kemudian sebenarnya ini resminya sebenarnya ini ngaji kitabnya. Cuma tadi teman-teman saya tanya, ini saya mau melanjutkan ngaji kitab karena pembahasan temanya kan banyak. Nah, saya buat judulnya keselamatan lebih utama. Kenapa? Karena yang kita pelajari adalah yaitu maksiat-maksiatnya anggota badan. Jadi kalau kita ninggalkan kita akan selamat, maka judulnya keselamatan lebih utama. Judulnya begitu. Cuma katanya usul judulnya menyambut malam mulia. Jadi saya mau tidak mau harus menyerangkan tentang Rajab ya. Tentang Rajab, setelah itu nanti kita lanjut ngaji kitab seperti biasa. Mungkin nanti Ustadz Is membaca sebagian akan saya terangkan yang mungkin penting. Dan setelah itu nanti di akhir sambil bagi kopi kita akan mendengarkan qasidah dari Akhina Nabil Sa'ad. Dan setelah itu ditutup sesi tanya jawab seperti biasanya. Nah, bulan Rajab itu bulan istimewa. Ada yang mengatakan Rajab itu sampai disebut bulan Ashab. Ashab itu artinya ada cucuran. Artinya bahwa cucuran rahmat Allah itu turun ketika bulan Rajab. Kenapa? Karena keistimewaan daripada bulan Rajab. Jadi pahami dulu ini istimewa. Lah memang orang jahiliyah juga mengistimewakan Rajab. Begitu juga orang jahiliyah dulu juga mengistimewakan Rajab. Tapi kita enggak sama. Kita ini mengistimewakan Rajab dengan menambah amal ibadah. Enggak bisa disamakan yang kita lakukan ini dengan perbuatannya orang jahiliyah. Kemudian dalil keutamaan Rajab banyak sekali. Di antaranya udah jelas hadis sahih. Bulan haram itu ada 4. Dan di antara bulan haram itu kan 3 berturut-turut, yang 1 itu terpisah. Apa aja yang 3 berturut-turut? Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Keempat adalah bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Hukum puasa Rajab gimana, Beb? Sunnah. Kapan sunnahnya? Mulai kapan puasa? Mulai besok. 1 bulan boleh, Beb? Boleh, sunnah. Itu kan ada larangan. Dalil orang dilarang puasa Rajab. Nah, saya udah pernah bahas. Kalau memang mau dibahas khusus lagi, nanti insya Allah Senin depan saya siapkan. Saya sudah pernah bahas di situ hadis yang melarang puasa Rajab dengan hadis yang memperbolehkan puasa Rajab itu kalau ditimbang itu lebih menguatkan hadis yang memperbolehkan puasa Rajab. Dan hasil kesimpulannya apa? 4 mazhab menyatakan puasa Rajab sebulan penuh itu hukumnya sunnah. Hanya saja Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sebulan penuh itu hukumnya makruh. Tapi makruhnya bisa hilang dengan catatan 1, kita juga puasa di bulan haram yang lainnya. Muharram, Asyura kan kita puasa ya. Ya udah, makruhnya hilang. Atau misalkan kita enggak puasa sebulan penuh. Kita misalkan bolongi 1 hari. Ada 1 hari yang kita enggak puasa, maka makruhnya hilang. Tapi 3 mazhab yang lainnya, Syafi'i, Maliki, Hanafi mengatakan puasa Rajab sebulan penuh itu hukumnya sunnah. Makanya jangan pernah bingung puasa Rajab mulai kapan, tanggal berapa, puasa 1 bulan sunnah. Saya besok mau puasa, Beb, bagus. Kemis, Beb, bagus, sangat bagus. Dobelin niatnya. Niat puasa sunnah Kemis, niat puasa sunnah Rajab. Habib mau saya gabung sama qadha, gimana? Bagus. Qadha puasa, kemudian setelah itu puasa sunnah Kemis. Qadhanya kan wajib ya. Qadha wajib, puasa sunnah Kemis itu sunnah, kemudian Rajab itu juga sunnah. Puasa 1 hari dapat 3. Qadhanya dapat, sunnah Kemisnya dapat, sunnah Rajabnya juga dapat. Habib puasa boleh digabung-gabung, kalau sholat gimana? Oh nanti dulu.
Dan asal gabung-gabung seenaknya sendiri. Puasa itu boleh digabung-gabung tapi kalau tahu ilmunya. Puasa itu kalau wajib sama sunnah digabung boleh. Sunnah sama sunnah digabung boleh. Yang enggak boleh digabung sunnah wajib sama wajib itu enggak boleh digabung. Contoh, Anda qadha. Qadha itu hukumnya apa? Wajib. Sama nadar. Saya kalau bisnis saya goal, saya dapat duit 10 miliar, saya mau puasa Kemis besok nadar saya puasa. Kemisnya kan harusnya puasa sunnah. Tapi karena Anda nadar dan akhirnya Anda dapat benar 10 miliar, tidak ada yang ngamin. Telat nih. Memang kalau bakatnya miskin didoakan kaya ini, aminnya tidak segera. Semoga semua bakat kaya insya Allah. Nah, langsung amin. Jadi kalau misalkan Anda mau qadha, plus Anda di hari itu Anda nazar, gabung, enggak boleh. Kenapa? Karena wajib sama wajib, enggak boleh. Paham ya? Jadi jangan tanya puasanya mulai kapan. Itu jelas ya? Nah, setelah itu, dari sebagian kitab yang kita baca, saya tadi sempat lihat kitab Lataiful Ma'arif, Ibn Rajab Al-Hambali, sempat lihat kitab Kanzun Najah wa Surur, Abdul Hamid Al-Quds, dan saya dengerin ceramahnya Habib Salim Asyadiri. Salim itu gelarnya Sultanul Ulama, rajanya ulama. Jadi alim apa enggak Beb? Oh, jangan tanya. Insya Allah sama Google jauh lebih alim Habib Salim insya Allah. Nah, itu alimnya luar biasa Habib Salim ini. Saya dengarkan dan intisarinya memang hadis yang menerangkan 5 malam doa tidak ditolak. Di antaranya adalah malam pertama Rajab, memang itu bukan hadis sahih, tapi bisa untuk diamalkan. Anda yang sudah ngaji di sini, jangan pernah alergi sama hadis dhaif. Yang alergi dengan hadis dhaif itu orang yang nggak pernah belajar agama dan nggak pernah belajar ilmu hadis. Kitab tafsir Ibnu Katsir itu banyak hadis dhaif di situ. Cuma ini orang-orang yang nggak senang sama hadis dhaif akhirnya kurang ajar, buat lagi kitab judulnya apa? Sahih Ibnu Katsir. Hadis dhaifnya dihilangkan semuanya. Ngawur itu. Nah, jadi biar tahu hadis dhaif itu dipakai boleh. Dengan catatan satu, tidak sangat dhaif. Yang kedua, tidak digunakan untuk urusan tauhid. Kalau urusannya untuk fadhailul a'mal, untuk urusan amal-amal yang lainnya itu boleh dipakai. Dan tidak bertentangan dengan hadis sahih. Silahkan dipakai. Nah, 5 malam tidak ditolak doa dan doa akan diijabah di antaranya. Dan hadis ini boleh diamalkan malam pertama bulan Rajab, malam ini. Jangan sampai enggak ibadah, jangan sampai enggak minta, jangan sampai enggak ngemis malam ini sama Allah, rugi. Malam ini nanti ya, niatkan. Nah, kemudian setelah itu di bulan Rajab amalan yang dianjurkan adalah membaca istighfar. Istighfar mau apapun juga boleh, tapi ulama itu mengajarkan satu istighfar. Yang istighfar ini dikatakan oleh Imam Wahab Ibn Munabbih, yang enggak kita ragukan lagi kealimannya, itu ada keutamaan besar kalau orang mengamalkan istighfar ini. Bahkan dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, insya Allah enggak akan masuk neraka. Kalau habis subuh dan isya baca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya, saya kalau Anda ke masjid lihat masjid Segaf baca itu, ya. Baca itu. Habis isya 70, habis subuh 70. Banyak benar ya Beb. 70 itu dikit. Kalau dibaca paling hanya beberapa menit. Enggak lama kok. Sama kita lihat HP, mesti lama kita lihat HP pasti. Nah, itu. Kemudian itu perbanyak istighfar. Jadi Rajab ini nyiapkan diri untuk Sya'ban dan untuk Ramadan. Nah, setelah itu juga Habib Salim tadi saya dengarkan nasihatnya, beliau kemudian juga mengajarkan, ulama itu mengajarkan sebaiknya kita Rajab itu nambah amal soleh yang baru yang enggak kita lakukan di bulan yang lainnya. Coba Anda pikirkan, amal soleh apa yang baru yang belum Anda lakukan di bulan yang lainnya? Oh tentu banyak ya, tentu banyak. Kita bulan yang lainnya aja ya amal dikit soalnya.
Model-model kita ini kan ya model-model begini ya. Tapi cari amal soleh yang baru, yang gak kita lakukan di bulan yang lainnya, lakukan di bulan Rajab. Nanti ada keberkahan yang istimewa. Apa Beb? Ya pikir sendiri-sendiri. Yang tahu amal kita kan diri kita sendiri. Paham ya? Itu adalah keutamaan bulan Rajab. Dan malam ini kita semuanya duduk, kumpul, ngaji, bareng. Kita niati kita mau mencari kemuliaan daripada bulan Rajab. Semoga jadi kemuliaan yang penuh dengan berkah. Nah, Habib Alawi bin Syihab yang kemarin sudah kita sampaikan, beliau itu mengatakan karena mulianya malam 1 Rajab, itu banyak ulama bercita-cita pengen meninggalnya ketika malam 1 Rajab. Jadi anjurkan di malam itu untuk bersedekah. Makanya itu di depan ada keranjang ya. Ada keranjang memang kemarin Senin lalu kan kita sudah sampaikan, ayo kita mau sedekah dikit tapi pahala gede. Apa? Sedekah bawa roti ke tempat taklim, nanti kita kan paling bawa roti 2 biji, 3 biji, tapi niatnya mau ngasih orang yang taklim, kan dapat pahala segini banyak. Iya kan? Coba misalkan Ustaz Iis bawa roti 2. Kan Ustaz Iis niatnya ngasih siapa yang dikasih? 2 orang atau semua yang hadir di majelis? Semuanya, tapi nanti yang akan makan kan 2 orang. Nanti yang tetap kopi biasa ada, roti biasa ada, nanti ditambah dengan roti itu. Nah, saya enggak tahu nih jumlahnya cukup apa enggak. Cuma kabar terakhir jumlahnya sangat banyak katanya. Cuma yang hadir malam ini juga kayaknya juga lebih banyak daripada biasanya. Karena cuacanya kan terang ya. Itu juga lebih banyak daripada biasanya. Yang dapat ya alhamdulillah. Kalau enggak dapat mungkin rela berbagi sama temannya ya. Kalau roti nanti dibagi 2. Semoga berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, udah mukadimah cukup, sekarang kita mulai ngaji. Ya, kita mulai ngaji. Nah, kemudian ayo baca wal mu'adatul wali. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa mu'adatul wali wal i'anatu 'alal ma'siyah wa tarwijuz zaif wa isti'malu awani adh-dhahab wal fiddah wa ittikhaduha wa tarkul fardi aw fi'luhu ma tarki ruknin lah aw syartin aw ma mubtilin lahu wa tarkul jum'ah ma wujubiha 'alaihi wa in shalla adh-dhuhra wa tarku nahwi ahli qaryatin al-jama'ata fil maktubat وتأخير الفرض عن وقته بغير عذر ورمي الصيد بالمثقل المدفف واتخاذ الحيوان غرضا وعدم ملازمة المعتد للمسكن بغير عذر وعدم الإحداث على الزوج وتنجيس المسجد وتقديره ولو بطاهر والتهاون بالحج بعد الاستطاعة إلى أن يموت والاستدانة لمن لا يرجو وفاء دينه من جهة ظاهرة ولم يعلم دائنه بذلك وعدم إنظار المعسر وبذل المال في معصية والاستهانة بالمصحف وبكل علم شرعي وتمكين الصبي غير المميز منه وتغيير المنار الأرضي Barakah. Ya. Banyak ini. Nah, termasuk maksiat yang anggota badan. Nah, kemarin itu dikatakan juga kemarin sebelumnya termasuk maksiatnya badan adalah meremehkan ulama. Meremehkan ulama itu termasuk maksiatnya anggota badan. Jadi enggak boleh meremehkan ulama ataupun pemimpin yang adil atau orang muslim yang tua. Walaupun yang enggak tua juga enggak boleh diremehkan, tapi yang tua ini 3 hal ini, ulama, pemimpin yang adil dan muslim yang sudah tua ini kalau diremehkan itu termasuk bisa jadi dosa besar. Nah, dikatakan bahkan ada salah satu fatwanya Imam Al-Badi'i, beliau itu dari mazhabnya Imam Abu Hanifah, itu sampai mengatakan kalau ada orang yang hobinya menghina ulama itu dianggap istrinya tertalak secara otomatis. Kaget. Kenapa? Karena menurut istihadnya beliau berarti sudah murtad orang ini. Itu istihadnya beliau, tapi jangan difatwakan ya. Ini kan banyak fatwa yang lainnya. Ini beliau memang keras dalam bab itu. Ada dikatakan dalam hadis 3 hal yang tidak akan meremehkannya kecuali orang munafik.
Apa? Dzu syaibatin fil Islam wa dzul ilmi wa imamun muqsid. Orang tua dalam keadaan muslim, kemudian orang yang punya ilmu dan pemimpin yang adil. Tidak ada yang meremehkan tiga hal itu kecuali orang yang munafik. Dan maksiatnya anggota badan berikutnya adalah memusuhi wali, mengganggu wali dan memusuhinya. Lah kok wali kok hebat benar ya? Wali kemarin udah kita terangkan ya. Wali itu siapa sih? Wa huwa man yatawallallaha subhanahu wa ta'ala wa amrah. Ada yang bermakna wali itu adalah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala itu dia tuh bela Allah. Ada juga yang bermakna orang yang dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wali menurut asli kata bahasa Arab bisa bermakna fa'il subjek, juga bisa bermakna maf'ul objek. Subjek orang yang hidupnya bela Allah, bela ajaran Allah dalam kehidupannya, ngerjakan sholat, istiqomah dan lain sebagainya. Itulah wali kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga yang mengatakan, oh enggak, wali itu berarti orang yang dibela sama Allah. Karena dia itu ibadahnya istimewa, maka Allah memberikan pembelaan kepada dia. Bib, masa ada sih Bib orang yang dibela sama Allah? Ya ada sih. Allah ajak berfirman dalam Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan sungguh telah menjadi kewajiban atas kami menolong orang yang beriman. Allah mengatakan apa? Kami ini wajib menolong orang yang beriman. Lah kalau orang yang beriman biasa ditolong oleh Allah, bagaimana kalau orang yang beriman tersebut adalah kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan enggak nanggung-nanggung. Orang yang ganggu wali, kata Allah apa dalam hadis qudsi? Man ahana li waliyan faqad barazani bil muharabah. Orang yang telah mengganggu kekasihku, menghinakan kekasihku, maka dia sungguh telah menantang perang kepada aku. Ya jangan ganggu wali. Walaupun mukmin yang lain enggak boleh diganggu. Ya, Senin kemarin kan kita sudah jelaskan. Wali itu ada. Wali itu ada. Orang ingkar sama wali enggak boleh. Umpama kita ingkar, tidak ada waliullah di dunia ini, enggak boleh. Fatal ini ya. Enggak boleh ingkar sama wali. Paham ya? Tapi kalau mengingkari fulan itu wali, lah ini secara agama boleh. Cuma ada resiko kok ternyata orang itu benar-benar wali. Contoh, Abah Edwin, saya bilang, Abah Edwin ini wali. Umpama saya bilang, Abah Edwin ini wali. Terus, amin semua ya Pak. Abah Edwin tidak punya dosa kok. Amin. Terus Yusuf tidak percaya, udah Abah Edwin itu bukan wali. Gimana Yusuf? Ya tidak ada masalah. Kecuali kalau ternyata Abah Edwin benar wali, lah baru masalah ini. Paham ya? Terus gimana? Lah karena semua orang mukmin punya potensi jadi wali, jangan ada yang kita ganggu. Apalagi yang sudah Allah masyhurkan, sebagian orang mungkin pernah mengatakan dia itu orang soleh, kebiasaannya bukan orang yang ahli maksiat, maka potensi jadi walinya kan semakin besar, jangan pernah diremehkan. Apalagi sampai diganggu. Ini terutama kadang-kadang mohon maaf, mungkin wali itu bukan yang jago ceramah. Anda jangan salah. Imam masjid di samping rumah Anda, puluhan tahun istiqomah berangkat ke masjid. Tidak ada satupun masyarakat yang menghiraukannya. Mungkin ngobrol enggak pernah urusan dunia. Dia istiqomah makmurkan masjid. Atau mungkin orang yang dia itu enggak pernah ngomongin orang lain, kerjaannya selalu halal. Kemudian kalau dipandang meneduhkan hati, itu orang wali. Nah, orang-orang yang begitu yang ada di sekitar kita deketin tuh. Itu orang lain enggak ada yang mau deketin dia. Nah, kecuali kalau anggota DPR dideketin sama orang pasti. Deketin. Kenapa? Ujung-ujungnya proposal soalnya. Deketin. Tapi kalau yang model begitu enggak ada yang deketin. Kita deketin. Deketi orang-orang model begini. Kita deketin, kita mintain doa. Kenapa? Mungkin ada saat-saat yang istimewa antara dia dengan Allah dan dia ingat sama kita dan dia doakan kita. Maka insya Allah semua urusan hidup kita dirubah oleh Allah jadi penuh dengan kebaikan. Itu. Kemudian dan kita harus tahu bahwasanya setiap orang mukmin itu punya potensi jadi wali. Ada satu ungkapan nih
disampaikan oleh Imam Abul Hasan Asyadzili dan dikutip oleh banyak sekali kitab yang mu'tabarah. Bahkan Ibn Katsir dan imam-imam yang lain mengutip makalahnya Syekh Abul Hasan Asyadzili yang satu ini. Beliau mengatakan apa? Lau kusyifa nurul mu'minil asi la tabbaqa ma baina sama'i wal ard. Kalau seandainya cahaya iman seorang mukmin yang pendosa Allah singkap, maka langit dan bumi ini akan hancur. Itu kalau mukmin yang penuh dengan dosa, gimana dengan mukmin yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Lu gimana dengan hatinya para kekasih Allah Subhanahu wa taala? Dan sampai ada satu ungkapan, itu dialog antara Allah dengan seorang hamba pilihan yang soleh. Allah mengatakan tidak ada yang cukup untuk menampungku kecuali hatinya hambaku yang beriman. Berarti bukan sembarangan hamba, bukan hanya sekedar iman, tapi itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang model begitu. Ada kasih-kasih Allah itu. Kasih yang kalau disebut namanya buat hati aja udah tenang. Kita nyebut ceritanya Syekh Abdul Hasan Asyadzili, nyebut ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nyebut hikayatnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu udah bisa menenangkan hati. Kemarin kalau Anda hadir haul, atau mungkin Anda lihat rekaman yang kami terjemahkan ketika malam haul itu, saya kan nerjemahkan kalam Habib Ali itu. Habib Ali mengatakan apa? Saya ini dulu berjumpa loh sama orang-orang yang kalau dilihat itu orang yang awalnya malas ibadah jadi semangat ibadah. Malas ibadah itu enggak ada obatnya loh. Enggak ada. Dokter enggak bisa ngobatin. Itu mau disuntik, kalau perlu suntikannya kayak obat nyamuk, tetap enggak bisa. Enggak ada obatnya itu. Tapi ini wajahnya orang soleh itu dipandang, langsung orang itu akan berubah dan jadi orang yang rajin beribadah. Tapi paling saya ketemu sama orang-orang begitu. Beliau mengatakan, ayahku itu Muhammad bin Husain al-Habsyi yang kita baca kitabnya Fathul Ilah ini. Itu punya guru Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang nulis kitab Sulamut Taufik. Itu kalau udah demamnya orang dulu tuh humah itu demam beneran itu. Panasnya badan tuh panas tinggi. Bahkan dikatakan kalau diselimuti selimut 3, itu dipegang selimut yang paling luar itu masih panas. Karena panasnya badannya. Itu kalau sudah datang sakitnya, itu dibejeti sambil bilang, kamu ceritakan tentang guru saya, ceritakan tentang gurunya, langsung seketika itu juga panasnya itu turun. Habib Ali saya, kalau ingat guru saya Habib Abu Bakar Al-Attas, semua sumpek, susah, gundah dalam hati saya itu akan hilang. Nah, cuma nggak akan bisa merasakan ini kecuali orang yang hatinya udah ada bagian daripada cahayanya oleh Allah Subhanahu. Semoga hati kita termasuk insya Allah. Kalau kita dengarkan yang tadi ini hati kita tenang, pada kita insya Allah termasuk hatinya telah mendapatkan cahayanya dari aulia Allah was salihin. Makanya sering-sering baca sejarahnya para wali. Baca sejarah para wali. Anda kalau penasaran sama sejarahnya Habib Ali itu biasanya teman-teman bawa itu. Buku biografinya Habib Ali itu biasanya dijual. Tadi ini bawa apa enggak ini Pan ini? Pan, bawa Pan? Dengar Pan jawabanmu Pan? Bawa? Tidak dengar? Oh bawa, ya. Bawa nanti kalau mau beli bukunya sejarahnya Habib Ali beli aja apa? Nanti itu satu hari mungkin baca dikit. Sejarahnya orang soleh itu menyenangkan hati. Pada ngurusin kehidupannya artis. Bentar nikah, bentar cerai. Kadang-kadang nikahnya nunggu di Arab Saudi. Nunggu kadang nikahnya di depan Ka'bah. Lebaynya luar biasa. Terus itu cerai ya ternyata. Makanya itu sejarah-sejarah orang soleh itu bisa menyenangkan dan menenangkan hati. Begitu. Kok bisa dibela? Allah aja akan membela. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Beginilah kami menyelamatkan, menolong orang-orang yang beriman. Beriman aja ditolong pasti sama Allah. Apalagi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan ditolong sama Allah. Nah, kita cintai mereka. Idolakan mereka. Jadikan kesibukan kita tuh
keinginan untuk mengenal mereka lebih jauh lagi. Nanti hidup kita akan penuh dengan berkah. Kehidupan mereka itu semuanya itu indah. Semuanya itu indah. Kehidupan mereka. Kemudian saya ada tetangga samping madrasah. Tetangga samping madrasah. Ini cerita-cerita mau ya? Oh, ini akhirnya gak jadi baca kitab gara-gara cerita ini. Saya samping madrasah saya itu ada salah seorang sesepuh habaib tua udah. Namanya Ami, paman Abdullah bin Muhsin As-Sakaf, Habib Abdullah bin Muhsin As-Sakaf. Beliau ini ayahnya itu meninggalkan beliau itu wafat, ayahnya wafat ketika beliau umurnya mungkin masih kecil, usia 7 tahun atau 9 tahun gitu. Saya lupa pasnya, dia masih kecil. Ayahnya itu murid langsungnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Murid langsungnya. Ini Habib Abdullah ini kalau kita datang ceritanya tentang kehidupannya orang-orang soleh. Karena beliau itu dulu keliling ke tempatnya orang-orang yang soleh. Jadi antaranya pernah keliling ke tempatnya namanya Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Di Bogor. Habib Alwi Bogor Al-Haddad. Itu Habib Alwi itu Masya Allah setiap hari jamu tamu. Tiap ada tamu langsung, beliau kan ada rumahnya itu duduk ruang tamu begitu, kemudian ada pintu. Ada tamu nanti ngetuk pintu, tek 3 kali, istrinya paham langsung keluar makanan. Dan mohon maaf makanannya tidak ada terongnya, semuanya daging kambing. Gulai, sambal goreng, kambing. Itu untung kalau hidup zaman sekarang, Anda ke sana terus pasti itu. Untung tidak hidup zaman sekarang. Nih. Itu hidangannya dengan terus mau enak-enak semuanya. Dan beliau tidak pernah tahu ngasih uang belanja ke sana, tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu ini istrinya belanja duit dari mana, tidak tahu, pokoknya mesti ada. Jamu orang terus. Jamu orang terus hidupnya. Jamu orang nyenangkan orang terus hidupnya. Ada orang masalah didengerin. Itu pernah suatu ketika itu memang ketika itu Bapak Insinyur Soekarno Presiden cintanya sama Habib Alwi ini luar biasa. Pada waktu itu Bapak Soekarno itu bilang mau datang ke rumahnya Habib Alwi. Tapi Habib Alwi jangan Pak Soekarno yang datang, saya mau datang ke sana. Kenapa? Karena dekat rumahnya Habib Alwi itu ada PKL. Nah, ini takutnya kalau Pak Karno datang nanti digusur sama pas pampres. Digusur sama pas pampresnya takutnya. Nah, saya mau datang kok. Datang ke sana, duduk, namanya ulama itu sama umarok bersikap tentunya bersikap sesuai dengan syariat. Duduk, dimintai nasihat, ngasih nasihat, dan setelah itu didoakan dan lain sebagainya. Mendoakan umarok itu kan termasuk salah satu ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Doakan umarok begitu, setelah itu ditanya sama Pak Karno. Habib ada keinginan enggak sama saya? Apa yang Habib minta insya Allah akan saya penuhi. Kalau ditawarin gitu sama gubernur Anda mintanya apa? Ini presiden loh ini yang nawarin. Jawabannya, ya saya ada satu permintaan. Oh ya silahkan Habib. Semangat Pak Karno. Tolong saya jangan diundang lagi ya. Biarkan saya sibuk dari rumah, saya doakan Pak Karno sibuk juga ngurusin rakyatnya. Gitu. Orang soleh begitu. Itu kalau beliau punya adik namanya Habib Husin Al-Haddad yang kemarin di Holly di Surabaya itu. Itu kalau adiknya datang, ini adik itu tidak mau tidur di kasur, maunya tidurnya di bawah. Kenapa? Saya khawatir mungkin kakak saya sekarang tidurnya di bawah, kok saya suul adab tidurnya di kasur. Gak mau tidur lebih tinggi. Bahkan pernah nih Habib Husin itu datang ke sana, tidak pulang kalau belum disuruh pulang sama kakaknya. Pernah ketika di sana anaknya sakit. Sampai anaknya meninggal, enggak pulang dan enggak laporan. Sampai kakeknya nyuruh pulang, baru pulang. Hormatnya sama kakak sampai seperti itu. Nah, ini manusia-manusia model begini ada dulu. Nah, sejarah mereka ini yang akan bisa menyejukkan hati. Insya Allah hati kita tambah sejuk, insya Allah dengarkan sejarahnya orang soleh. Kemudian lanjutnya jadi ada wali-wali Allah, jadikan kita mencintai mereka dan semoga kita juga dicintai sama mereka. Ada nasihatnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Itu sering saya bawakan kalau di majlis-majlis yang khusus, sering saya bawakan.
Beliau mengatakan gini, akhir zaman dah amal paling afdal jadikan kamu dicintai sama wali. Kenapa? Karena kalau kamu dicintai sama wali, tanda kamu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wali itu cinta sama orang bukan karena pangkatnya, bukan karena duitnya. Cinta sama orang itu karena kejernihan dan kebersihan hatinya orang. Dan sebelum kamu bisa dicintai sama wali, nanti kamu juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amal yang paling afdal ada di akhir zaman. Amalkan, selesai. Kemudian lanjut. Ini kalau kita bahas ini terus tambah lama larut akhirnya mabuk gitu akhirnya. Nggak kerasa ya, padahal ini saya tadi bahas ini udah 15 menit. Nggak terasa ya, 1/4 jam loh, saya yang terasa soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ini minum kopi dulu. Saya lagi mujahadah. Bukan mujahadah apa, jangan dibayangin yang aneh-aneh dulu. Mujahadah kalau minum kopi sama teh enggak pakai gula. Loh karena apa? Bukan karena mau jadi wali, bukan itu alasannya. Karena saya tuh senengnya sama gula terlalu parah. Jadi kalau orang lain itu biasanya kopi 1 gelas gini, 1 sendok gula udah manis. Saya biasanya kalau 1 gelas gini 5 sendok. Baru manis. Kalau gelas kecil yang besar, kalau pernah Raham Jedrat itu tahu gelas kecil tuh. Itu orang lain tuh cuma 1 sendok, saya 3 sendok. Itu baru bisa manis. Makanya ini lidahnya harus dinormalkan. Saya mungkin mau sekian bulan minum teh, kopi enggak pakai gula, sudah normal lidahnya nanti baru saya kasih gula tapi 1 sendok. Kalau terlalu banyak gula kan enggak baik. Ini rasanya kopinya Masya Allah. Biasanya Abu Bakar ini, Bu, kan kopi gawa berapa sendok gulanya? Katanya suka manis. Terus berapa sendok? 5,5. Masya Allah. Pantesan memang manis, memang enak. Sekarang ini pahit tapi enggak apa-apa. Kopi pahit tapi karena memandang wajahnya orang yang cari ilmu jadinya manis. GR semuanya langsung. Wal i'anah 'alal maksiyah. Kemudian perbuatan juga yang dilarang adalah bukan hanya maksiat yang dilarang, tidak boleh membantu orang yang akan mengerjakan maksiat, enggak boleh. Contoh misalkan orang minum minuman keras boleh apa enggak? Enggak. Lah jual minuman keras sama orang yang mau mabuk juga enggak boleh. Paham ya? Jual minuman keras sama orang yang mau mabuk juga enggak boleh. Bahkan mungkin mohon maaf tapi alhamdulillah yang namanya insya Allah aplikasi online itu kan food itu kan enggak ada minuman keras ya. Kalau Anda muslim kemudian kok ada permintaan untuk membelikan makanan yang haram atau minuman yang haram, sebaiknya Anda alasan mungkin apa dah yang bisa jadi alasannya. Kenapa? Ya kerja silahkan kerja, tapi ada yang lebih penting dari sekedar pekerjaan, yaitu berkah dari zat yang maha memberkahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi jangan sampai menolong orang untuk berbuat maksiat. Gitu. Dan setelah itu juga ini ada bab yang lain yang saya lewati, berarti itu saya anggap zaman sekarang kurang begitu penting karena jarang terjadi. Kemudian juga meninggalkan sholat wajib enggak boleh, atau mengerjakan sholat wajib tapi meninggalkan rukun dan syaratnya karena enggak belajar, enggak boleh juga ya. Jadi sholat wajibnya harus dikerjakan dengan sebaik mungkin, makanya harus belajar. Nah, tadi malam tuh Habib Ahmad bin Hasan juga menyampaikan, Imam Al-Auza'i itu beliau dalam pendapatnya ikhtiar fikihnya mengatakan khusyuk itu syarat wajibnya sholat. Jadi kalau menurut beliau orang sholat tidak khusyuk, sholatnya tidak sah. Tapi sebagian ulama mayoritas mengatakan enggak, yang penting syarat rukun terpenuhi, sekalipun tidak khusyuk sholatnya tetap hukumnya sah. Ini kita kalau mengikuti pendapatnya Imam Al-Auza'i enggak ada yang sah sholat kita ini. Kadang-kadang kita Allahu Akbar ingat kunci yang hilang, bayangkan. Ingat sandal. Itu. Kemudian setelah itu juga
jangan meninggalkan sholat Jumat sekalipun kamu mengerjakan zuhur, enggak boleh. Jumatan itu hukumnya wajib bagi orang yang wajib untuk mengerjakannya. Kalau Anda musafir, misalkan saya kan tinggal di Solo, saya musafir, boleh bagi saya meninggalkan sholat Jumat. Dengan catatan, saya ini musafirnya itu sebelum subuh hari Jumat. Saya pergi Kamis malam. Jumatan, saya pergi ke Surabaya misalnya Kamis malam. Berarti Jumat saya kan tidak di Solo, di Surabaya kan. Nah ketika saya di Surabaya boleh bagi saya tidak mengerjakan sholat Jumat. Walaupun tetap baiknya kalau nggak sholat Jumat juga jangan ke tempat umum ya. Karena nanti orang kan bingung, nih pakai sarung nggak Jumatan, kan bingung akhirnya orang. Itu. Lalu juga termasuk maksiat adalah satu kampung tidak ada sama sekali yang mendirikan jamaah. Maksiat juga itu. Kenapa? Karena jamaah itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan fardhu ain. Berarti setiap orang itu wajib ada mendirikan jamaah. Ada lagi yang mengatakan jamaah bukan fardhu ain tapi fardhu kifayah. Satu kampung harus ada syiar orang yang sholat berjamaah. Kenapa? Kalau satu kampung nggak ada yang sholat berjamaah sama sekali dikatakan istahwadza alaihimus syaitan, maka kampung itu akan dikuasai oleh setan. Ada bayangkan setan nguasain kampung, itu bakal banyak perceraian, bakal banyak keributan, bakal banyak orang yang durhaka, bakal banyak keburukan macam-macam. Kenapa? Karena setan nguasai satu kampung. Kenapa? Karena enggak ada yang berjamaah. Harus ada yang berjamaah. Lah problem terjadi mungkin satu kampung yang agak sepi, zuhur sama asar tidak ada yang jamaah. Ada kan begitu? Lah dihidupkan. Perlu bayar orang yang nganggur suruh sholat jamaah. Sholat jamaah di masjid. Saya nggak usah jadi imam, enggak apa-apa. Imamnya silent. Zuhur asar nggak pakai bersuara ya kan? Cuma takbir Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, assalamualaikum. Apal kan? Gampang selesai. Suruh jadi imam ya. Itu satu kampung itu harus ada yang berjamaah ya. Kemudian setelah itu juga setelah itu mengakhirkan sholat fardu dari waktunya tanpa ada udzur. Itu. Mengakhirkan sholat fardu dari waktunya tanpa ada udzur. Sholat zuhurnya jam 5 sore misalkan. Kenapa? Lupa habis dari warnet. Haram ini. Haram ini apa boleh ya. Walaupun kan dia mengerjakan, iya, tapi mengakhirkan dari waktunya itu adalah satu perbuatan dosa. Dan setelah itu membunuh hewan buruan tapi dengan alat yang berat. Hewan buruan itu boleh dibunuh tapi dengan caranya ya. Contohnya misalkan membunuh hewan buruan pakai nabrak mobil. Berburu saya pakai mobil, ada kijang saya tabrak. Sampai mati, nggak boleh. Kemudian juga perempuan yang tidak istilahnya menjalankan ihdad kalau ditinggal mati suami. Jadi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu ada ketentuan yang namanya ihdad. Enggak boleh nikah. Enggak boleh terima lamaran. Terima lamaran aja enggak boleh. Dan enggak boleh pakai pakaian-pakaian yang warnanya warna-warni. Kemudian juga tidak pakai celak. Jadi masa berkabung seorang wanita ketika ditinggal suaminya itu adalah 4 bulan 10 hari itu masa iddahnya ya. 4 bulan 10 hari tapi pakai ini ya, pakai hitungan hijriah ya. Jadi kalau ada seorang, misalkan nih ada seorang suami meninggalnya tanggal 1 Muharram. Kapan iddahnya? Berarti 1 Muharram tambah 4 bulan berapa? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Meninggal tanggal 1 tambah 10 berapa? 11, berarti tanggal 11 Jumadil Awal baru iddahnya perempuan itu selesai. Jadi iddah ini harus ya. Dianjurkan tidak, wajibnya sebenarnya enggak keluar rumah. Cuma kadang-kadang darurat, misalkan dia harus bekerja, sudah punya anak dan sebagainya, mau enggak mau keluar rumah, ya enggak ada masalah ya. Tapi keluar rumah hanya seperlunya
saja. Tidak usah ziarah ke suaminya juga. Ziarahnya nanti kalau sudah selesai iddah, ketika sudah selesai 4 bulan 10 hari. Bisa dipahami ya? Itu. Ya, sekarang ini lagi musim ini. Ada artis suaminya mati dihitung iddahnya selesainya kapan. Lagi musim itu. Tak bilang ini kalau bab ini kok jadi ahli fikih semuanya ya. Jadi perempuan tadi juga nggak boleh pakai wangi-wangian ya. Yang ihdat tadi nggak boleh pakai wangi-wangian. Kemudian tidak boleh menajiskan masjid. Saya nggak pernah bawa kotoran ke masjid. Loh nggak pernah, cuma kadang kita nggak sadar sering menajiskan masjid. Khutbah Jumat semut lewat di pites. Haram bunuh semut. Yang kedua bangkainya semut itu menajiskan masjid. Ataupun mengotori masjid dengan sesuatu yang suci. Ludah di masjid tak boleh. Itu hukumnya haram. Itu. Sampai dulu nih, makanya orang tuh belajar agama tuh kalau tidak ada bimbingan guru bisa keliru nanti. Dulu tuh Nabi ngajarin kalau orang ketika sholat mau meludah, itu ngeludah kemudian ditutupi pakai kaki. Itu karena dulu alasnya tanah pasir. Sekarang Anda mau mengamalkan di masjid Anda ngeludah, insya Allah digebuki sama takmirnya. Kenapa? Karena karpet biasanya ya. Karpet. Kemudian juga termasuk maksiat adalah ngentengkan haji. Udah mampu tapi enggak berangkat haji sampai mati. Karena orang yang mampu tapi enggak haji dikatakan apa? Matinya insya'a in ayyamuta yahudian o nasranian. Kalau enggak mati sebagai Yahudi ya mati sebagai Nasrani. Na'udzubillah min. Kenapa? Sudah mampu tapi enggak berangkat haji. Ya kalau belum mampu ya enggak apa-apa. Enggak mampu mau diapakan? Haji itu kan wajibnya bagi yang mampu. Ini saya utang aja enggak lunas-lunas ya sudah. Ya, ibadahmu bukan haji, ibadahmu sabar. Utang enggak lunas, ibadahmu sabar berarti ya. Orang punya duit banyak, maka ibadahnya itu berangkat. Semoga kita insya Allah ditakdir berangkat haji semuanya insya Allah. Amin. Segera. Amin. Itu yang dengan haji enggak berangkat. Kemudian setelah itu juga termasuk dosa adalah berhutang tapi niatnya enggak bayar. Dan yang ngutangi enggak tahu kalau dia niatnya enggak bayar. Loh yang ngutangnya tahu enggak ada masalah. Umpama. Saya pernah ketemu orang. Ini orang ini kalau utang enggak mungkin bayar. Saya tahu. Saya utangi, cuma saya udah tahu dia enggak mungkin bayar. Enggak apa-apa. Mungkin dia jadi dosa. Tapi yang repot sekarang utang udah niat enggak mau bayar. Dan yang ngutangi enggak tahu nih kalau dia enggak mau bayar, tahunya dia bakal bayar. Itu satu perbuatan dosa. Sekarang ini orang utang enggak ada yang bayar. Enggak boleh itu. Anda tuh kalau punya utang harus semaksimal mungkin untuk bayar. Ulama tuh sampai beda pendapat nih. Sampai ada yang mengatakan haram sedekah kalau orang itu punya utang. Di sebagian ulama ada yang mengatakan sampai tasyadidnya seperti itu. Haram sedekah kalau kamu tuh punya utang. Kenapa? Sedekah sunnah, bayar utang itu hukumnya wajib. Bayar utangnya. Bayar utang itu hukumnya wajib. Bayar utang. Gitu. Sekarang pada utang enggak dibayar. Minjem barang enggak dikembalikan. Sama kayak ngutang itu. Ada kan minjem enggak dikembalikan? Oh banyak itu. Saya pinjam sebentar, 5 tahun enggak balik. Itu banyak. Makanya dulu sampai ini, padahal dulu di kalangan santri-santri, teman-teman kita santri itu sampai ada prinsip. Sebodoh-bodoh orang itu adalah orang yang meminjamkan kitab. Nah, karena udah tahu yang dipinjami enggak mungkin balikkan. Itu saya kerjain, lebih bodoh lagi udah dapat pinjaman lalu mengembalikan. Jadi jangan dipraktekkan ini cuma bercanda. Itu. Kemudian setelah itu juga itu enggak boleh ya, orang kalau utang itu harus, karena kalau orang itu ada yang utang tapi enggak bayar, nanti di akhirat kebaikannya yang tadi, yang utang enggak bayar tadi, diambil dikasihkan kepada orang yang menghutangi gitu. Kemudian juga termasuk juga maksiat adalah ketika ada orang
utang kemudian dia nggak mampu, kita tetap maksa nagih juga termasuk dosa. Wajib indhar. Jadi kalau ada orang ngutang dan dia nggak mampu beneran loh ya, nggak mampu beneran. Bukan cuma ngaku yang nggak mampu tapi besok beli motor baru atau beli mobil baru, enggak. Memang bener nggak mampu, nggak punya apa-apa sudah dia. Semua barangnya sudah dijual misalkan, maka wajib bagi kita untuk ngasih tempo waktu, ya udah. Saya tunggu sampai tahun depan ya, semoga kamu sudah mampu, itu wajib. Itu hukumnya apa? Wajib. Bisa dipahami ya? Itu hukumnya wajib. Itu yang merupakan satu hal yang harus dipahami. Kemudian juga memberikan harta tapi digunakan untuk kemaksiatan. Nyumbang untuk urusan maksiat. Itu juga hukumnya haram. Misalkan pernikahan beda agama, dosa apa enggak? Maksud itu, Anda kok nyumbang, itu hukumnya haram. Begitu, dan masih banyak lagi perkara-perkara yang lainnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini ada beberapa lagi di pertemuan yang akan datang kita bahas. Insya Allah mau kita selesaikan dah. Bab berikutnya nanti adalah bab tentang taubat. Setelah itu nanti ada beberapa bab lagi. Insya Allah nanti Sya'ban kita hatam ya. Sya'ban itu insya Allah kita akan ada hataman kitab. Tapi insya Allah nanti kita mau nyembelih dinosaurus tapi yang halal. Niatnya itu nanti perkara dinosaurusnya mengecil enggak apa-apa ya. Niatnya menyembelih dinosaurus tapi yang halal. Allah alam shawab. Ayo sambil nunggu kopi dibagi biar majlisnya semakin seger, kita akan mendengarkan lantunan qasidah dari akhina Nabil Sa'ad. Waktu dan tempat kami persilakan. Yuk dibagi. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لجيران لنا بالأبطحية بعثت مع النسائمات التحية وأودعت النسيم حديث حب قديم كان من يوم القضية دفين في الفؤاد به حياتي إذا صال الفناء على السوية تزمزم للحداة بذكر ليلى وما هي يا فتى بالعامرية فأصبو ثم أصبو ثم أصبو ولا كالصبوات العذرية وليست للغواني والأغاني
والأغاني ولا للشهوات الدنيوية ولا للفانيات بأي معنى ولكن للأمور العلوية حقائق من رقائق قد تسامت بأوج الحضارات القدسية مناظر للنواظر من قلوب مطهرة زكية نقية وأرواح تطير إلى علاها بأجنحة الغرام المكعدية فتسرح في رياض من جنان وتأوي للقناديل المضية فوا شوق الفؤاد لخير عيش مع الأحباب في الغرف العليا عسى الرب الكريم بمحض فضل يبلغنا عقاصي الأمنية اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ini ternyata rotinya banyak sekali ya. Soalnya komplit, ada buah, ada es buah, ada apa? Ada intip. Intip bagiannya apa? Di plastik ya? Masa intip gede? Itu yang apa? Yang model kayak intip ini tuh kalau bisa dibagi-bagi dulu. Terus nanti dibagikan di keranjang aja. Ada satu keranjang isinya macam-macam ya. Cuma kayaknya butuh tenaga banyak. Yang roti udah banyak. Roti resmi udah dapat apa belum? Belum? Bentar, banyak belum dapat. Yang roti resmi kayaknya mungkin tidak semua dapat juga. Fotonya? Roni ngirim foto. Bentar saya lihat ya. Oh ada es.
Masya Allah. Oh, ada nasi bungkus juga. Ada gorengan. Oh, ada es krim juga. Oh, enggak ada gitu. Sudah ada. Oh, ada serabi noto suman, Masya Allah. Ini berarti malam penuh berkah ini ya. Bagi aja dah, bagi. Dibagi aja. Di akhir aja ya. Di akhir setelah tanya jawab ya. Di akhir setelah tanya jawab nanti insya Allah qasidah lagi. Nanti insya Allah akhirnya Nabil mungkin qasidah lagi sambil nanti ada pembagian makanan ya. Pembagian makanan. Disiapkan Ron. Mas Roni tolong siapkan nanti cara pembagian dan tim yang akan membagi. Kita tanya jawab dulu karena syaratnya kan harus ada tanya jawabnya. Cuma ini tanya jawabnya 3 aja. Karena insya Allah kan ada pembagian makanan ya. Biar pulangnya nggak terlalu malam. Saya takut kalau pulangnya terlalu malam nanti kapok. Wajib pulangnya bengi-bengi. Sesuk Arab sekolah Masya Allah. Ada besok mau kerja, ada yang dari jauh. Ya, dan yuk, tanya jawab. Mik sudah siap? Mas Doni? Mik udah siap? Ayo silakan, yang mau nanya? Ya, monggo. Itu, baik. Yang satu lagi mana tadi? Yang itu dulu ya Mas ya? Itu, yang itu jarang nanya itu. Jadi nanti sudah beberapa kali. Ya, coba. Ayo, monggo, silakan. Nama dari mana? Nama dari mana? Bisa? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, nama saya Akbar Kurniawan dari Klaten. Oh, oke, Mas Akbar, monggo. Yang ingin saya tanyakan Habib, yang saya tanyakan pada waktu lalu mungkin lewat Instagram Habib. Antara anak kandung dan menantu itu taatnya seperti apa kepada orang tua? Apakah sama atau tidak? Kemudian apakah diperbolehkan ketika kita ingin berdakwah tapi ada unsur kebohongan di situ? Misal saya ingin ngajar ngaji misal Habib, ngajar TPA begitu. Cuma saya izin sama istri saya mau beli gorengan misal. Karena mungkin istri saya mungkin pengen saya di rumah. Tapi saya nekat pengen ngajar. Saya alasannya beli gorengan, tetap saya beli gorengan cuma saya mampir ke masjid ngajar. Dan yang terakhir mohon nasihat, saya guru agama Habib di SMK. Saya didik anak SMK itu luar biasa sulit. Sholat saja perlu keliling ke kamar mandi Habib. Kadang ada yang bawa rotan tuh yang di STM untuk ngajak sholat anak-anak STM. Mungkin itu saja Habib, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kemarin sudah dibagi apa makanannya ya? Ya sudah, sambil dibagi ya. Apa sambil dibagi aja dah? Sambil dibagi ya boleh. Sambil dibagi ya boleh. Jadi untuk pertanyaannya, yang sudah dapat jangan fokus sama makanannya loh ya, fokus sama dengerin ini juga ya. Jadi gimana tentang bakti kepada orang tua kandung ataupun mertua? Disampaikan Nabi dalam hadis bahwasanya orang tua kita itu kan 3. Yang mengajari kita ilmu agama, yang melahirkan kita, dan yang anaknya kita nikahi. Bagi laki-laki, maka berbakti kepada ketiganya itu wajib. Jadi ada ketiganya itu wajib. Dan gimana kalau sampai ada misalkan perselisihan. Mertua mintanya A, orang tua mintanya B, dan guru mintanya C. Maka usahakan kita bisa melakukan yang terbaik tapi dengan mengkompromikan dan tetap mendapatkan keridhaan dari semuanya. Jadi saya tetap tidak menganjurkan ada pertentangan orang demi kita membela orang tua kita tinggalkan mertua. Enggak, jangan sampai ada seperti itu.
Usahakan memang ada perintah yang berbeda dari keduanya, usahakan gimana caranya bisa kita kompromikan dan kita melaksanakan salah satunya karena nggak mungkin keduanya, akan tetapi tetap mendapatkan ridho daripada keduanya. Usahakan seperti itu. Usahakan seperti itu. Bisa dipahami ya? Gitu. Kemudian setelah itu yang kedua, gimana kalau bagi istri? Dengan orang tua kandung dan dengan mertuanya, lebih penting mana? Penting semuanya. Sebenarnya istri itu kalau sudah menikah yang terpenting bagi dia itu suaminya. Surganya itu ya suaminya. Bukan orang lain, sekalipun orang tua itu masih kalah dibandingkan dengan suami. Ketika istri itu sudah menikah. Makanya wahai Anda yang punya anak wanita, jangan Anda lepaskan anak wanita Anda kecuali dengan orang yang benar-benar soleh. Kenapa? Karena surganya udah bukan di Anda lagi. Kalau sudah menikah, surganya ada pada suaminya. Gimana? Ya yang paling terpenting adalah mendapatkan keridhaan suami. Tentunya dan mendapatkan dengan cari ridhonya suami itu, dia harus berbuat baik pada orang tuanya suami, yaitu mertuanya sendiri, tanpa juga mengabaikan kepentingan orang tua istri itu sendiri. Usahakan semuanya itu bisa berjalan selaras. Kalau memang ada perbedaan pendapat, ada perbedaan kepentingan dan kita harus melaksanakan salah satunya, tetap laksanakan salah satunya yang terbaik, namun kita tetap mendapatkan ridho dari yang lainnya. Bisa dipahami ya? Itu. Misalkan nih, kadang bingung, ada orang tua pengen anaknya masuk pondok pesantren. Orang tuanya mendukung, mertuanya itu menolak. Gimana ini? Kalau dia nggak masukkan ke pondok pesantren, orang tuanya kecewa. Kalau dia masukin ke pondok pesantren, mertuanya yang akan kecewa. Gimana ini? Coba lihat. Dari dua pilihan ini yang paling penting, yang paling baik yang mana? Lo perlu laksanakan sholat istikharah dulu. Kalau sudah melaksanakan sholat istikharah ternyata udah zaman udah berubah, isyaratnya mantepnya suruh masuk ke pondok pesantren. Maka udah masukkan anak ke pondok pesantren. Terus mertua kan bisa marah. Lah mertuanya dirayu. Bilang saya udah sholat istikharah. Ternyata demi kebaikan bersama lebih baik anak ini masuk ke pondok pesantren. Bapak ibu kan kakeknya dan neneknya. Doakan anak kami, ridhoi anak kami, ridhoi cucunya, sayangi cucunya, tetap didoakan. Semoga sekalipun dari pesantren tetap juga mendapatkan pelajaran umum. Dan nanti gak kalah dengan anak yang belajar umum lainnya. Ini kan bisa kan dikompromikan begitu. Jadi jangan senang pokoknya begini, enggak mau ya sudah, jangan begitu. Kalau sama orang lain boleh begitu, tapi kalau sama orang tua, mertua, guru, jangan sampai ada unsur seperti itu. Bisa dipahami ya? Lah kalau guru gimana? Lah sekarang ini tidak semua orang bisa dianggap guru. Kalau semua orang bisa ngajar kitab terus jadi guru, enggak. Tapi kalau ada guru-guru yang memang ini orang yang benar-benar soleh. Kalau guru Anda ada orang yang benar-benar soleh, perbuatannya, ucapannya yang dilakukan tidak sedikit pun melenceng dari ajarannya Nabi Muhammad. Anda menyaksikan ini adalah pewaris Nabi yang sesungguhnya, maka jangan Anda bergerak kecuali ada isyarah dari guru Anda. Dan mohon maaf, akhir zaman guru model begini sudah langka. Akhirnya tetap cari ridho guru, cari ridho orang tua dan cari ridhonya mertua. Bisa dipahami ya? Berikutnya, gimana kalau dengan ngajar saya harus membohongi istri? Nah, sebaiknya Anda kasih pengertian sama istri. Yang namanya keluar ngajar itu bukan hanya untuk kebaikan yang diajar, tapi juga kebaikan seluruh rumah tangga. Anda kalau saya ceritain dikit, Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi yang kita baca kitabnya Fathul Ilah ini hidupnya ninggalkan anak istrinya. Kenapa? Ditugasin sama gurunya untuk dakwah keliling. Bahkan pernah itu puncaknya pernah suatu ketika beliau baru habis ada tugas dari gurunya keliling dakwah. Mau perjalanan, gurunya udah ngirim anaknya untuk ngasih tugas lagi berikutnya. Ini Habib Muhammad bin Husain ketemu sama anaknya gurunya di jalan. Belum sampai rumah loh ini. Iya sama Abah diutus, antum disuruh dakwah lagi ke tempat ini. Oh ya, apa kata beliau? Kamu enggak pakai, saya mampir ke rumah dulu ya, enggak. Kamu
mampir ke rumah saya, istirahat di rumah saya akan segera pergi ke tempat tujuan untuk melaksanakan perintah ayahmu. Nabi Muhammad bin Husain. Karena seperti itu, gurunya tahu, gurunya doakan ini Muhammad bin Husain ini dakwahnya luar biasa. Semoga nanti keturunannya akan jadi orang-orang yang soleh. Gak nanggung-nanggung punya anak yang satu Habib Ali, yang nulis Maulid Simtud Duror, halnya kayak gitu. Dicintai sama orang banyak, satu lagi anaknya Habib Husin namanya. Ali bin Muhammad bin Husin nulis Maulid Simtud Duror yang di Holi di sini. Anaknya lagi kakaknya Husin bin Muhammad bin Husin, itu gurunya para ulama, terutama ulama Nusantara. Sanad ilmunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Mahfud Termas, Syekh Yasin Al-Fadani ini sanad ilmunya ke Habib Husin dan ke ayah Habib Muhammad bin Husin. Kenapa? Karena barokahnya dakwah. Jadi kalau Anda dakwah itu barokahnya bukan cuma untuk yang diajar aja, untuk diri Anda dan keluarga lebih besar lagi keberkahannya. Yakinkan istrinya dengan saya niat ngajarin anaknya orang, berkat saya ngurusin anaknya orang, anak kita nanti diurus sama Allah. Sampai dewasa nanti anak kita jadi anak-anak yang manfaat, jadi anak yang soleh karena berkat saya ngajarin anaknya orang. Gitu aja, yakinkan. Selama belum bisa diyakinkan ya tadi model cara begitu tadi enggak apa-apa. Beli gorengan 1 jam baru balik ternyata ngajar ya. Nah, kalau itu memang darurat ya enggak ada masalah dah. Gimana lagi? Itu kemudian gimana misalkan kita berdakwah di kalangan yang misalkan sangat jauh dari agama. Memang banyak di masyarakat kita anak-anak yang maaf terkondisikan tuh gak kenal aturan agama sama sekali. Gak kenal Allah. Artian tahu Allah Tuhannya tahu gitu loh, nyembah Allah ya paham. Tapi gak kenal kebesaran Allah, gak kenal rahmatnya Allah, gak kenal kasih sayangnya Allah, gak kenal keluhuran Nabi Muhammad, dan dari kecil udah begitu loh, orang tuanya aja mungkin juga gak kenal. Nah orang yang seperti itu kasihan. Kita kasihani, mungkin suruh sholat ya gak mau sholat mungkin. Kita kan kalau gak sholat kan gak tenang di hati kan. Ini mungkin dia kalau gak sholat malah senang. Suruh sholat tuh kayak dipaksa, kayak disiksa. Gimana dengan mereka kita sikapnya lemah lembut aja. Ajak sholat, ayo sholat, ajak sholat gitu ya. Sholat sambil yang terpenting malam kita doakan biar mereka dapat hidayah. Doa kita di malam hari itu yang lebih mungkin akan berhasil memberikan hidayah pada mereka daripada sekedar ajakan kita. Makanya sampai-sampai dikatakan kalau seandainya ada orang yang menangis di malam hari, maka berkat satu orang yang menangis ini semua umat yang ada di sekelilingnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak orang yang mau dakwah dengan lisan. Termasuk saya mungkin cuma pintar ngomong. Tapi sedikit orang yang mau berdakwah dengan tangisan. Gimana dakwah dengan tangisan malam hari dia bangun, dia nangis minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya semua yang ada di daerahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting gitu ya. Itu mungkin. Kemudian terasa cukup. Yang dari ibu-ibu satu. Oh iya ini sudah nanya ini ke saya nih. Nanti nih mic ini. Roti udah dibagi? Habis? Masih banyak? Mas Roni ke sini Mas, dari mihrab belakang Mas. Ada instruksi khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, yang pertama masalah hutang tadi. Itu dulu teman-teman saya itu kan ya suka minjem uang sama OSIS gitu, Beb. Nah, kemudian kan orangnya kurang mampu. Terus saya berpikiran gimana kalau iuran? Jadi itu enggak dari OSIS. Tapi itu termasuk anggota OSIS karena saya dulu ketua OSIS. Kemudian diurin dari luar OSIS, kemudian orang itu sekarang kan udah lulus, Beb. Terus enggak ketemu lagi. Nah, terus teman-teman saya nanyain, gimana nih utang yang kemarin? Saya bilangin, kalau dikembaliin ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita anggap sedekah aja gitu, Beb. Yang kedua, itu kalau gimana
barokahnya kalau nikah beda agama, tapi niatnya laki-laki yang Islam ini ingin mindahin yang perempuan menjadi Islam. Gitu Beb, apakah itu barokah atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pertanyaan pertama, gimana kalau ada orang, misalkan satu kumpulan gitu, komunitas, jadi ngasih pinjaman gitu. Oh ada yang ngutang ya, utang kemudian setelah itu nggak dibayar. Itu yang digunakan uangnya siapa? Uangnya jadi gini, misalkan ada 10 orang, urunan, misalkan 10 ribuan, kan jadi 200 ribu ya, jadi 100 ribu. Dan ada yang ngutang 50 ribu, orang lain. Terus gimana? Lah kalau semuanya dalam hukumnya, kalau semuanya mengikhlaskan tidak ada masalah. Semuanya mengikhlaskan tidak ada masalah. Dan memang sebaiknya sudah, kalau memang sudah lu tidak saya ini daripada banyak berharap yang enggak pasti ikhlaskan aja. Soalnya nanti kan jadinya sodakoh ya. Sodakoh. Dan yang kedua, barokah nikah beda agama. Gini, pernikahan itu diantara syarat sahnya adalah agamanya harus sama. Dan jenis kelaminnya itu beda. Jangan dibalik loh ini ya. Ini sekarang ada yang usaha untuk balik ya. Boleh nikah jenis kelamin sama dan agamanya beda. Itu namanya orang yang tidak beres itu berarti itu. Sekalipun yang bicara itu tokoh agama, mohon maaf berarti maaf, mungkin sesat berarti udah. Kalau sampai mengajarkan nikah jenis kelamin sama agamanya itu beda. Lu kan boleh nikah dengan ahlul kitab itu yang kayak gimana? Apa ada zaman sekarang? Kita tuh dari orang tuanya semuanya ngikuti agamanya Nabi Musa atau Nabi Isa resmi persis. Ada enggak sekarang? Lah kalau misalkan maaf non muslim yang ada di Indonesia, itu kakek yang ketiga mungkin sudah dulunya penyembah batu. Enggak bisa dikatakan masuk kategori ahlul kitab. Nah berarti kita tegaskan nikah beda agama itu haram. Kalau sampai nikahnya haram enggak sah, berarti kalau sampai ada hubungan suami istri jatuhnya itu perbuatan zina. Nah, gimana kalau niatnya untuk memindahkan agamanya? Enggak bisa. Kalau niatnya untuk memindahkan agamanya itu enggak bisa. Makanya dalam urusan nikah beda agama dan nikah beda agama kita katakan itu haram. Dan kalau memang dia menjadikan perempuan itu pindah ke agamanya sebelum nikah. Sebelum nikah itu jadikan perempuan itu pindah agama dulu. Kamu mau enggak jadi muslimah? Kalau mau baru saya mau nikah sama kamu. Jangan nikah dulu baru setelah itu pindah agama, enggak boleh ya. Pindah agama dulu baru kemudian setelah itu menikah gitu. Ada banyak banget ya. Apa wis ngambil beda? Apa ntar ini kalau mau dibagi kayaknya bakal menguras energi. Ngambil aja ke belakang enggak apa-apa ya. Gini aja. Yang laki-laki suruh ngambil, yang perempuan-perempuan dibagi. Itu aja ya. Yang perempuan nanti enggak usah ngambil. Jadi perempuan harus kita muliakan. Perempuan dibagi. Enggak perlu kasih plastik, nanti yang laki biar ngambil ya. Biar ngambil. Dan mohon maaf kadang-kadang kalau ngambil nanti tidak rata, ada yang dapat enak, ada yang dapat tidak enak. Pokoknya kan kita niatnya mau berbagi ya. Berbagi kebahagiaan, insya Allah. Ini tapi cuma khusus malam 1 Rajab lah ya. Jadi Senin depan tidak ada gini-gini yang lagi. Malam 1 Rajab, Beb Senin depan apa Beb? Tidak usah, tidak ada lagi. Malam 1 Rajab ini khusus malam 1 Rajab gitu ya. Mungkin sama nanti ya kapan-kapan kalau mau lagi ya boleh ya. Masya Allah nih soalnya di luar ekspektasi. Saya tiba-tiba bang ini kalau tidak ada yang bawa ya nasib. Ini roti 1 dibagi orang, roti 1 bagi orang 10 berarti. Tidak tahu ya ternyata yang bawa malah di luar dugaan. Jadi dapat pahala sedekah untuk semuanya insya Allah.
Saya lihat macam-macam, ada gorengan tahu, ada nasi bungkus, ada buah, ada puding, ada roti durian juga ada. Ada uang di amplopi gitu. Oh enggak ada itu. Ada, kalau ada itu tawuran di depan itu pasti. Ada dolarnya gitu, tawuran di depan sudah. Itu mungkin. Satu pertanyaan dari perempuan terakhir. Ya, monggo, silakan. Yang saya tunjuk ini. Terima kasih Bu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi hubungannya dengan mengakhirkan sholat bid. Kalau dulu waktu saya remaja nonton film sampai pagi. Sholatnya sehingga kadang-kadang jam 3, kadang enggak sholat. Kalau sekarang kendalanya adalah ini cuma untuk alasan. Kerja, selesai kerja jam 4. Nanti habis kerja masih ada itu dirampung ke sisan. Nanti kalau tak itu enggak waktunya nanti malah enggak selesai semua. Jadi rampung ke semua, 4:30 baru pulang, baru sholat. Padahal sebenarnya bisa. Mohon maaf Beb. Itu 4:30 Ini yang sholat duhur pertama. apa asar? Ya, kerja 4:30 itu sholat duhurnya? ngasar. Oh, sholat asarnya? Ya. Yang tadi itu, yang pertama tadi sampai pagi Beb. Nonton film itu dulu waktu masih muda sampai pagi. Mohon maaf. Nah ini yang ingin saya tanyakan yang pertama. Itu kalau kita mau, apakah harus diganti Beb? Pertama, apakah harus diganti? Yang kedua, bagaimana cara memperbaikinya? Yang ketiga, yang sampai sore itu tadi, apakah yang seperti itu yang disebut mengakhirkan sholat atau bolehkah itu dilakukan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, saya jawab dari yang 4:30 dulu. Jadi yang dimaksud mengakhirkan sholat itu sampai keluar dari waktu wajibnya. Umpama sholat duhur kan harusnya keluarnya di waktu asar. Katakanlah adzan asar mungkin jam 3. Dia sholat duhurnya baru jam 4. Nah ini namanya mengakhirkan sholat yang hukumnya haram. Tapi kalau misalkan dia sholat duhurnya misalkan jam 2. Atau sholat asarnya karena ada pekerjaan misalkan jam 4:30, maka mengakhirkan sholat seperti itu tidak dikatakan hukumnya haram. Bahkan ada keadaan tertentu lebih bagus sholatnya diakhirkan. Contoh nih, saya ngundang teman-teman makan siang. Saya siapkan makan siangnya. Ada sate, ada ayam geprek, ada macam-macam sambal terasi, sayur asem, sambal terong misalkan. Saya siapkan kan orang sudah kepengen makan kan. Sudah duduk mau makan dengar adzan zuhur. Itu yang bagus makan dulu baru sholat. Kenapa? Karena kalau sudah ngedepi begitu saya ajak sholat, insya Allah nanti waladhdallin tidak ada yang ngamin. Walaupun zuhur tidak ada suara kerasnya ya, maksudnya nanti bisa tidak khusyuk ya. Sudah khusyuk itu nanti. Kenapa? Karena pikirannya sudah, waduh nanti saya duduk di sebelah pojok itu nanti kenanya gulai, sebelah sini nanti kenanya terong. Kan mikir tempat duduk akhirnya. Duduknya di mana? Nah itu lebih bagus makan dulu. Kenapa? Tuntaskan makan, baru setelah itu kamu Nah itu juga kalau buka puasa, kalau misalnya ada buka bersama, kalau memang mau sholat dulu baru makan, jangan dikeluarin makanannya. Sudah dikeluarin makanannya, Masya Allah macam-macam. Cuma boleh makan kurma terus suruh sholat. Nanti imamnya waladhdallin, hening semua makmumnya. Makmumnya mikir, wah suwene. Ada yang lagi batin sebelah situ katanya strategis itu. Posisi menentukan prestasi. Wah darah kesian nanti. Lebih bagus malah bagusnya sholatnya diakhirkan ya. Itu paham ya? Begitu juga kalau ketika taklim. Saya ngajar misalkan. Jam 12 saya mulai ngajar. Adzan zuhur. Gimana? Sholat dulu atau meneruskan pengajian? Mana yang lebih bagus? Meneruskan pengajian. Bagi sebagian orang dulu sempat ada yang aneh kalau ngaji di Masjid As-Segaf. Lalu kedatangan tamu itu kan adzan,
Itu kan tamunya mesti ngelanjutkan ceramah ya. Baru setelah itu mungkin 15 menit kemudian baru setelah itu sholat isya'nya mungkin ya. Itu yang bagus, yang sunnah begitu. Itu dulu pernah Abdullah bin Abbas tengah-tengah ceramah. Itu masuk waktu sholat, adzan, setelah itu beliau lanjutkan ceramah. Ada orang yang merotes, as-sholah, ayo sholat. Kata Abdullah bin Abbas, fakilat ke ummuka. Itu ungkapan yang, kamu ini gimana? Kamu mau ngajarin aku sunnahnya Nabi? Abdullah bin Abbas ini paling alimnya sahabat Nabi Muhammad, diantaranya beliau. Lalu aku menyaksikan Nabi Muhammad itu menyampaikan ilmu, sampai akhirnya beliau itu menggabungkan sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Dijamak lah. Sebagian ada yang mengatakan bukan dijamak sebagaimana pikiran kita. Zuhurnya di waktu asar enggak. Mungkin ketika itu yang dimaksud zuhurnya itu sampai akhir agak mepet asar sholat zuhur. Setelah itu enggak lama kemudian adzan asar dan sholat asar dan Nabi meneruskan lagi mengajarkan ilmunya. Mungkin begitu. Jadi enggak ada masalah sholat kadang-kadang diakhirkan kalau tujuannya memang ada tujuan yang seperti misalkan sudah ada makanan biar enggak usuknya terganggu atau misalkan ada pengajian maka lebih baik pengajian dulu atau makan dulu baru setelah itu mengerjakan sholat. Bisa dipahami ya? Dan mengakhirkan yang haram itu kalau sampai keluar waktu. Zuhurnya misalkan sampai dikerjakan jam 4 sore, asarnya dikerjakan misalkan jam 7 malam, lah ini yang haram. Karena itu mengakhirkan waktu. Kemudian setelah itu gimana dengan sholat-sholat kita yang dulu, misalkan saya dulu mungkin pernah meninggalkan sholat Habib, apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau kita yakin kita punya utang sholat, kita yakin kita punya hutang sholat di masa lalu, maka langkah yang kita lakukan adalah perkirakan kira-kira ini utang sholat kita itu berapa? Subuh berapa kali? Zuhur, asar, maghrib, isya berapa kali? Setelah itu misalkan buat subuh kalau di total mungkin 60 kali berarti 2 bulan. Ya kan? Mungkin zuhur mungkin hanya 30 kali berarti berarti kita selama 2 bulan kita habis subuh niat lagi sholat lagi godok subuh yang pernah kita tinggalkan. Kira-kira kan? Salah gimana? Kok enggak usah ngepas. Pokoknya kira-kira kan yang paling mungkin berapa? Selanjutnya kalau kita sudah niat nanti insya Allah selanjutnya semoga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Nanti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jelas ya? Jadi kira-kirakan itu kurang lebihnya itu ada berapa, setelah itu nanti kita bayar. Lah, Anda biar enggak berat, enggak usah bayar, kalau punya utang subuh 30 langsung sehari sholat subuh 30 kali, ya berat. Amalkan aja, habis sholat subuh lagi selama 30 kali, begitu ya. Anda enggak usah sholat sunnahnya libur dulu, Anda fokus untuk qodok. Dan qodoknya Anda itu dapat pahala yang luar biasa. Kenapa? Sholat qodok lebih berat dibanding sholat sunnah. Benar apa enggak? Qodok itu berat, tapi yang berat di nafsu ini, maka balasannya sangat luar biasa dari Allah Subhanahu. Itu kalau Anda memang sholatnya hilang. Kalau misalkan sering, enggak Beb, saya sholat terus, tapi saya tuh sering enggak khusyuk. Sholat tiba-tiba kok imamnya sudah salam. Saya sering kali begitu. Kok kayaknya baru takbir imamnya sudah salam, misalkan begitu. Gimana kalau nambel-nambel yang enggak khusyuk, maka ditambalnya dengan kita memperbanyak sholat sunnah ba'diyah qobliyah itu digunakan untuk menambal. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, semoga sholat kita itu terangkat dalam keadaan sholat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami ya? Insyaallah nanti Senin depan kita jumpa lagi. Nah, untuk teman-teman semuanya yang belum masuk grup, kita kan ada grup ngaji Senin, nanti kita berbagi ilmu, baik kadang itu ilmunya lewat gambar, atau lewat link video, atau lewat video, atau lewat audio. Untuk yang mau ikut grup bisa kontak ke Mas Johan, itu nomornya 081 576666105. 0815766666105. Itu grup untuk teman-teman yang biasa hadir ngaji Senin. Saya ulang lagi ya. Kontak ke Mas Juan, nanti WhatsApp, Mas Juan saya mau masuk grup. 081
nanti insya Allah akan ada berbagi ilmu di situ. Sejauh ini sudah ada grupnya itu sudah sampai 9 tidak salah. Sudah ada 9 grup. Kita memang saya umumkan di Facebook, saya umumkan di Facebook rame. Saya umumkan ketika begini, jadi yang memang yang mau masuk yang benar-benar pengen niat cari ilmu gitu aja ya. Memang pengen benar cari ilmu. So, nanti bisa kontak ke Mas Juan. Nah itu, jadi untuk yang perempuan udah dapat pembagian makanan udah? Sudah ya? Alhamdulillah, berarti nanti untuk teman-teman yang laki-laki keluar, nanti sambil Anda ambil jatah makanan Anda ya. Satu orang ngambilnya jangan banyak-banyak ya. Satu orang ngambilnya jangan banyak-banyak. Kalau nanti memang misalkan sisa nanti untuk teman-teman yang ikut relawan yang bagi-bagi nanti sisanya untuk bagi-bagi mereka ya. Itu. Jadi silahkan pulang nanti ngambil makanan yang diinginkan. Insya Allah jangan lihat makanan apa yang Anda ambil, tapi lihat berkah kebersamaannya. Sama-sama kumpul, sama-sama kita niat ngasih hadiah untuk orang yang cari ilmu. Sama-sama mau memuliakan malam satu Rajab. Semoga malam ini kita dicatat orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sebagaimana Allah menggerakkan hati kita untuk memuliakan Rajab. Semoga pertanda Allah cinta dengan kita semuanya. Allah berkahi kehidupan kita. Allah kabulkan siapapun juga yang punya hajat di antara kita. Siapapun orang tua kita yang sudah meninggal dunia, keluarga kita, kerabat kita. Khususnya ada permintaan doa Ibu Sahriem binti Resopawiro. Dan juga siapapun juga yang telah meninggalkan kita dari keluarga kita yang sedang sakit. Semoga Allah angkat semua penyakitnya. Khususnya Habibah Khadijah binti Abdul Qadir Asegaf. Dan siapapun juga yang sedang ada susah Allah singkirkan semua kesusahannya. Yang sedang susah rezekinya Allah lancarkan rezekinya. Yang sedang ada hutang Allah bisa jadikan mampu untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Yang sedang ada hajat semoga Allah kabulkan hajatnya. Utamanya hajat guru kita Habib Novel Al-Idrus sedang umrah ini, dan kemudian siapapun juga semoga Allah jadikan kita semuanya orang yang mendapatkan keberkahan hidup di dunia sampai di akhirat nanti. Semoga Allah izinkan kita untuk bisa berziarah ke Mekah dan Madinah untuk beribadah. Semoga Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Dan semoga Allah turunkan sakinah ke dalam hati kita semuanya. Allah berikan ketenangan dalam hati kita semuanya. Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan, sehatul afiat. Dan Allah mengakhiri usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukural afiyah. Allahumma filana wa li walidina wa li masyayikhina wa muallimina wa dhul huquqi alaina. Maftah alaina wa ala ulatina wa talabatina futuhal arifin. Wafaqina yahum fiddin wa alimna wa yahum ta'wil wa adina yahum ila sawa'i sabil. Rabbana hablana min aswajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, semoga pertemuan ini jadi pertemuan yang penuh berkah untuk kita semuanya. Saya juga mungkin ini momen yang tepat untuk menyampaikan. Jadi di Kota Solo ini alhamdulillah banyak peninggalan majelisnya orang-orang soleh. Terutama pusatnya ada di Masjid Riyad dan Masjid Asegaf. Masjid Riyad itu setiap malam Jumat ada pembacaan Maulid Simtuduror. Itu dimulai ba'da maghrib. Anda hadir aja, ini paham tidak paham yang dibaca pokoknya hadir aja, tentrem hatinya insya Allah. Ada juga di Masjid Riyad itu setiap hari jam 11:30 sampai jam 11:30 ada kajian rohah. Rohah itu setiap hari, kecuali Jumat sama Minggu. Nah, cuma untuk bulan Rajab ditambah lagi pagi. Dari jam 6 sampai setengah 8 ada kajian juga. Rohah yang dibaca Bukhari, tapi kalau bulan Rajab baca Bukhari terus sampai nanti 10 menit terakhir baru dijelaskan. Nanti kalau di luar Rajab ya diterangkan baca kitab, dijelaskan ya. Itu di Masjid Asegaf juga ada kajian setiap pagi itu jam 6 sampai jam 7 tiap hari kecuali Jumat dan Minggu. Dan maghrib juga ada tiap Senin, Selasa, Rabu, Jumat
Sabtu, itu Masjid Asgaf pada maghrib sampai nil maghrib wal isya. Itu juga ada. Itu kalau yang tinggalnya dekat bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk menghadiri majelis-majelis peninggalan kaum solihin itu agar semakin berkah insyaallah. Saya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang hadir keluar sambil ngambil makanannya, ambil makanannya, nanti sisa yang ada nanti insyaallah biar untuk teman-teman relawan yang bantu-bantu sini yang mau berjumpa dengan saya nanti bisa maju ke depan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak walhikni bi asfiyak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabarakatuh. Kalau ada mau ketemu sama saya bisa maju ke depan. Kalau mau langsung boleh langsung. Tidak harus selamanya bil qulub juga tidak apa-apa insyaallah ya. Yang mau ketemu juga ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.